Jadi tanggunganmu terhadap nusa. Sudi tetap berusaha, jujur dan kuat. Tak usah banyak bicara, terus kerja keras. Hati teguh dan lurus, pikir tetap
Seperti ini nanti 3. Ini 3 fungsi. Nah, ini juga 3. Ini. Dan nanti bisa membentuk seperti ini. Nah, contohnya itu ada kursi, ada tadi tembok rumah itu anak-anak. Selanjutnya ada anyaman kombinasi. Nah, anyaman kombinasi ini merupakan anyaman dengan motif tunggal, ganda 2 dan ganda 3 dengan variasi bentuk sesuai rancangan desain yang ingin dibuat, sehingga terbentuk anyaman dengan silangan yang bervariasi. Nah, pada anyaman kombinasi ini terdiri dari 3 motif yang tadi anak-anak. Nah, nanti bisa dikombinasikan sendiri sesuai dengan desain yang anak-anak inginkan. Nah, untuk anyaman kombinasi ini nanti anak-anak bisa belajar membuat anyaman kombinasi di rumah ya. Nah, berdasarkan bentuk anyaman. Nah, anyaman ada 2 dimensi dan anyaman 3 dimensi. Ini 2 dimensi ini seperti tapak. Kemudian yang 3 dimensi ini seperti itu. Itu kayak seperti tatakan itu, tahu nggak? Tahu. Ya. Terus berdasarkan cara membuatnya ada anyaman datar, anyaman miring, dan anyaman persegi. Nah, untuk bahan-bahan anyaman. Nah, jadi bahan-bahan untuk karya seni anyaman, bahan yang sering digunakan adalah berasal dari alam, antara lain bisa daun lontar, daun pandan, bambu, rotan, rumput, tumbuhan pakis, kelopak pisang, eceng gondok, dan lain-lain. Dan juga dapat dibuat dari bahan-bahan buatan yang digunakan, misalnya plastik, pita. Kalian tahu pita kan? Tahu. Nah, terus kertas juga bisa seperti ini, karet dan lain-lain. Oh iya, kalian tahu itu nggak janur? Tahu. Nah, itu juga bisa dibikin anyaman kayak seperti membuat ketupat itu kan? Ketupat itu kan seperti anyaman kan? Iya, Bu. Nah, sekarang anak-anak berlatih membuat anyaman. Nanti kalau sudah selesai, kalian maju ya sambil dipresentasikan ini anyaman apa. Apakah ada kesulitan? Iya. Tidak sulit kan?